Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam masa pandemi sekarang, kalian harus tetap mematuhi yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, kali ini kakak ingin membuat sebuah video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menggunakan media audiovisual berupa film atau ilustrasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ramadayanti, NIM 0301192102, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini kakak ingin membahas sosok yang sangat menginspirasi dan sosok yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ia juga kerap dipandang sebagai sosok yang soleh dan sering dipanggil dengan sebutan Khulafaur Rasyidin kelima. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Abdul Aziz. Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, adik-adik, nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah. Lahir pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi di Halwan, Kairo, Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir saat ayahnya Abdul Aziz menjabat gubernur di Mesir. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Hasim binti Asim bin Umar bin Khattab. Panggilannya yaitu Abu Hafs, Umar kedua, dan Khulafaur Rasyidin kelima. Masa kecil Umar bin Abdul Aziz dihabiskan di Madinah untuk mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir. Setelah ayah Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi, Umar bin Abdul Aziz dibawa pamannya, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ke Damaskus, kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Fatimah. Karir politik Umar bin Abdul Aziz dimulai pada masa Khalifah Al-Walid. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz yang menguasai Makkah dan Madinah pada usia 24 tahun. Kemudian, pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khatib atau sekretaris. Setelah Khalifah Sulaiman wafat, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai keadilannya sehingga dijuluki Umar kedua setelah Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 36 tahun pada tanggal 20 Rajab atau 101 Hijriah atau 720 Masehi di Dair Syam An-Syuriah. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meski masa jabatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membawa banyak kemajuan dan perubahan dalam kepemimpinannya. Di antaranya yaitu dalam bidang agama. Kebijakan yang beliau harapkan adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menerapkan hukum syariat Islam. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan para ulama, yaitu Hasan Al-Basri, Sulaiman bin Umar. Yang keempat, mengirim mubaligh ke berbagai wilayah Islam sebagai pengganti ekspansi militer. Yang kelima, meminta para gubernur aktif menyebarkan dakwah Islam. Yang keenam, membukukan hadis dengan memerintahkan gubernur Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasam dan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Adapun alasan pembukuan hadis yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama, khawatir hilangnya hadis dengan meninggal
meninggalkan para ulama hadis dalam jihad di medan perang. Yang kedua, khawatir tercampurnya hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Yang ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan beliau diantaranya adalah memindahkan sekolah kedokteran di Iskandariyah Mesir ke Antokia di Harran, Turki. Dalam bidang ekonomi, kebijakan beliau diantaranya yang pertama, mengurangi beban pajak golongan Kristen Nazran. Yang kedua, mewajibkan kharaj atau pajak tanah pada muslim dan jizyah atau pajak jiwa bagi non-muslim. Yang ketiga, membuat standarisasi takaran dan timbangan. Yang keempat, menghapus sistem kerja paksa. Yang kelima, memperbaiki saluran irigasi, lahan pertanian, sumur dan pembangunan jalan. Yang keempat, dalam bidang sosial, kebijakan beliau adalah yang pertama, menghidupkan toleransi dengan non-muslim. Yang kedua, menghapuskan diskriminasi pada kaum mawali atau non-muslim. Yang ketiga, menghapuskan cacian dan doa burung terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib dalam setiap khutbah Jumat. Yang keempat, melarang pembelian tanah non-muslim kepada orang Islam. Yang kelima, menyediakan penginapan pada para musafir. Yang keenam, mengembalikan santunan anak yatim bagi para keluarga tentara. Yang ketujuh, membangun masjid dan menyediakan dana khusus untuk fakir miskin. Adapun gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah beliau adalah pemimpin yang adil, bijaksana dan mengutamakan rakyat. Adapun keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama, rendah hati. Yang kedua, soleh dan dermawan. Yang ketiga, jujur, tidak ambisius dan dekat dengan rakyat. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, mencintai ilmu agama dan para ulama. Sekian video pembelajaran dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.